sekarang kita akan melakukan pengecekan keliling pada unit ekskavator. Kita mulai dari bagian bawah, apakah ada rembesan atau pemotongan di bawah ke kabinnya, kabin besar atau tidak. Sekarang kita akan melakukan pengecekan air coolant. Cara mengeceknya, kita bisa melihat di tangki. Kita lihat level airnya. Level airnya itu harus berada di full dan low. Itu cara mengeceknya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengecek level oli engine. Cara mengeceknya, di sini ada stick. Kita cabut, ambil, lalu kita bersihkan dengan majun. Kita lap, lalu kita masukkan kembali, lalu kita cek. Level oli harus berada di antara high dan low. Begitu cara mengecek oli engine. Baik, sekarang kita akan melakukan pengecekan fuel pada unit ekskavator. Di sini kita bisa melihat level fuelnya berada di sini. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengecekan oli hidrolik pada unit. Cara mengeceknya biasanya berada di samping unit. Untuk levelnya berada di antara high dengan low. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada water separator. Di sini kita bisa lihat, jikalau ada air atau kotoran, kita bisa drain melewati drat yang ada di bawah ini. Kita buka, kita buang untuk membersihkan air atau kotoran seperti endapan yang ada dalam water separator ini. Sekarang saya akan mempraktekkan cara ngedrain atau membuang air pada tangki bahan bakar. Caranya, di bawah sini ada keran, kita putar untuk membuang air yang ada di dalam tangki bahan bakar. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada free filter. Kita lihat di sini, jikalau ada endapan atau kotoran, kita bisa ngedrain melalui baut yang ada di bawah sini. Kita putar dan kita buka supaya kotoran dan endapannya bisa keluar. Sekarang saya akan melakukan pengecekan pada electric wiring. Yang pertama, di sini kita lihat dulu kabel yang ada di baterai, apakah aman, tidak ada yang kendor. Lalu kita melakukan pengecekan pada kabel elektrik yang ada di sini. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, aman. Baik, sekarang saya akan melakukan pengecekan pada lampu kerja di unit. Cek aman. Sekarang saya akan melakukan pengecekan pada klakson, apakah klaksonnya berfungsi dengan benar. Tekankan. Baik, sekarang kita tekan tuas di sini. Aman. Baik, sekarang saya akan melakukan lubricating pada unit ekskavator. Sebelum kita melakukan lubricating pada unit ekskavator,
kita pastikan ekskavator berada di tempat yang rata, seperti yang ada saat ini. Sekarang saya akan melakukan lubricating pada pin boom silinder. Kita masuk ke tombak. Sekarang saya akan melakukan lubricating pada bom. Di sini ada 2 pin yang harus di lubricating, pin 1 dan 2. Sekarang kita akan melakukan lubricating pada bom silinder root. Posisinya ada di atas sana. Baik, selanjutnya untuk lubricating pada arm silinder foot pin, posisinya ada di atas sana. Untuk posisinya. Untuk melakukan lubricating pada boom arm coupling, posisinya berada di sini. Selanjutnya untuk lubricating arm silinder root, posisinya berada di atas sana. Yang selanjutnya lubricating pada silinder bucket, posisinya ada di sini. Selanjutnya lubricating pada arm bucket coupling, posisi pinnya ada berada di sini. Selanjutnya lubricating pada arm link coupling, jadi sini posisi pinnya. Selanjutnya lubricating pada link coupling, ada di 2 pin ini. Selanjutnya lubricating pada bucket link, posisinya ada di bawah sini, 2 pin ini. Selanjutnya lubricating pada bucket cylinder root, untuk posisinya ada di sini. Oke. Selanjutnya blade cylinder root, posisinya ada di sini untuk lubricating. Selanjutnya blade cylinder root, untuk lubricatingnya berada di sini. Untuk selanjutnya blade foot pin, untuk lubricatingnya berada di sini dan di sebelah sini. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada oli swing machinery. Di sini ada stick, kita tarik. Lalu kita lap. Kita kembali masukkan. Nah, kita tarik lagi untuk mengecek. Untuk levelnya berada di high dan low. Sekarang kita akan melakukan pengecekan pada oli final drive. Langkah awalnya kita buka baut yang ada di sini menggunakan kunci L. Kita putar, buka. Jikalau olinya level, dia akan ada keluar seperti netes-netes dari bautnya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan air elektrolit pada baterai. Di sini kita lihat, jikalau di sini ada 2 garis upper dan lower. Jika air elektrolit melebihi garis upper, maka harus dikurangkan. Jika dia kurang dari garis lower, kita harus menambahkan. Posisi level untuk air elektrolit pada baterai yaitu berada di antara upper dan lower. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Di sini kami akan mengganti oli engine dan filter oli. Untuk peralatan yang kita perlukan di sini, pertama ada penampungan oli, kedua ada oli, 3 ada filter oli yang baru, kunci shock kata 22 dengan kunci filter. Langkah awal untuk pergantian oli, pertama kita taruh wadah di bawah baut tap oli yang ada di sini. Kedua, lalu kita ambil kunci, kita buka. Posisi bukanya ke kiri.
Setelah olinya dikuras, kita pasang kembali baut tapnya. Kita kencangkan. Oke, sudah. Lalu sekarang kita melakukan penggantian filter oli. Untuk alat yang kita gunakan, kita menggunakan filter. Caranya ini kita keluarkan, kita buka, lalu kita pasang di sini. Kita kencangkan seperti ini. Lalu kita gunakan kunci shock untuk memutarnya seperti ini. Setelah kita melepas filter oli, sekarang kita pasang filter oli yang baru. Sebelum kita memasang filter oli yang baru, kita lumaskan dulu o-ring yang di sini menggunakan oli supaya o-ringnya tidak putus dan pemasangannya tidak serai. Oke, selanjutnya cara mengencangkan filter oli-nya. Di sini kita pasang dulu filter oli yang baru. Kita kencangkan menggunakan tangan. Setelah mentok, lalu kita kencangkan 3/4 putaran menggunakan kunci filter. Kita pasang kuncinya seperti ini. Kita kencangkan, lalu kita putar 3/4. Oke. Setelah kita melakukan pengurasan oli dan pergantian filter, sekarang kita menambahkan oli baru ke dalam engine. Awalnya kita siapkan corong. Untuk mengisinya di sini, kita membuka dulu tempat memasukkan olinya di sini, lalu kita pasang corong, lalu kita masukkan oli baru. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara melepas free filter. Langkah awalnya kita tutup dulu keran yang ada di sini. Selanjutnya kita gunakan kunci filter untuk membuka free filter. Caranya ini kita pasang, lalu kita kencangkan, lalu kita buka melawan arah jarum jam. Setelah kita melakukan pelepasan free filter, sekarang kita akan melakukan pemasangan free filter. Sebelum kita memasang, kita isi dulu filternya menggunakan fuel. Setelah kita isi, lalu kita lumasi o-ring di sini menggunakan oli. Lalu kita melakukan pemasangan free filter. Cara memasangnya, pertama kita putar menggunakan tangan sampai dia mentok di atas. Setelah dia mentok, lalu kita melakukan pengencangan menggunakan kunci filter dengan kencangan 3/4 putaran. Kita pasang kunci filternya seperti ini, lalu kita kencangkan 3/4 putaran. Baik, setelah selesai kita memasang free filter yang baru, sekarang kita buka keran yang di sini, lalu kita lakukan bleeding dengan membuka tuas yang di sini, lalu kita tekan untuk membuang sisa-sisa udara yang ada di free filter. Sekarang kita akan melakukan pengecekan dari swing pinion grease level. Pertama-tama kita buka dulu dua baut yang ada di sini, lalu kita buka lagi yang ada di dalam sini, dua baut dalam sini. Bisa digunakan itu. Setelah kita membuka itu, lalu kita masukkan penggaris. Kita cek untuk levelnya itu berada di 20 mm. Jika kurang dari 20 mm, maka kita harus menambah grease. Baik, untuk cara penambahan grease-nya bisa kita lubricating di sini untuk cara penambahannya. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan pada oil cooler.
bisa lihat oil coolernya apakah ada cacat atau kerusakan, apakah dia kotor. Itu kita lihat di sini. Selanjutnya kita melakukan pengecekan pada radiator. Kita lihat juga apakah sirip-sirip nyaman, apakah kotor atau ada kerusakan kita lihat. Kita cek apakah aman atau tidak. Oke, di sebelah radiator ada aftercooler. Kita cek juga aftercoolernya apakah aman, tidak ada kerusakan. Kita cek. Baik, di depan sini ada air conditioner. Kita cek juga untuk kondisinya, apakah ada kerusakan. Kita lihat sirip-siripnya apakah rusak, kotor. Kita cek. Untuk di bawah sini ada fuel cooler. Kita cek juga kondisinya untuk fuel coolernya, apakah dia aman atau tidak. Kita cek apakah ada kerusakan, kebocoran. Baik, di sini kita akan mengecek filter air conditioner. Untuk tempatnya berada di sini, kita buka menggunakan kunci. Kita lihat kondisinya, apakah dia kotor, rusak. Kalau dia kotor kita bisa ganti, kalau dia rusak juga kita ganti. Kalau aman kita pasang kembali seperti ini. Lalu kita tutup. Baik, sekarang kita akan melakukan pembersihan pada air cleaner. Pertama-tama kita buka dulu pengancing yang ada di sini. Di sini ada 3 pengancing. Kita buka semua. Setelah kita buka, kita lepas. Lalu kita ambil filternya. Kita cabut. Lalu kita lakukan pembersihan. Cara pembersihannya, kita semprot dari atas, kita semprot ke dalam sini dengan tegangan udara sekitar 7 kg. Setelah kita melakukan penyemprotan, lalu kita cek apakah filternya dalam kondisi aman atau tidak. Caranya dengan menggunakan senter atau lampu. Kita bikin cahaya dari atas seperti ini. Kita lihat, jikalau cahayanya tembus keluar sini, berarti filter ini rusak. Tapi kalau tidak ada cahaya yang tembus dari daerah sininya, berarti filter ini dipastikan masih aman dalam kondisi baik. Setelah kita melakukan pembersihan pada filternya, sekarang kita melakukan pemasangan filter. Baik. Cara pemasangannya, pertama-tama kita pasang elemennya. Kita masukkan, lalu kita dorong. Setelah masuk, baru kita masukkan filter udaranya. Yang ada lubangnya ini mengarah ke dalam. Lalu kita tekan. Setelah kita pasang filternya, kita tutup kembali. Kita pasang penutupnya seperti ini. Lalu kita pasang penutupnya. Kita pasang seperti ini. Nah, untuk angka yang ada di sini, ini adalah angka berapa kali kita mengganti atau membersihkan filter. Misalnya di angka 3, berarti kita sudah 3 kali membersihkan filter. Begitu. Baik, di sini saya akan melakukan pengecekan kekencangan pada trek. Di sini yang kita gunakan ada 2 penggaris atau pengmistar, 1 penggaris yang panjang dan 1 yang kecil. Untuk pengecekannya, kita ambil di antara 2 garis ini, Igler dan roller. Kita cek di sini untuk ketinggiannya. Umumnya rata-rata untuk kekencangan trek itu berada di 10 mm sampai 30 mm. Jika dia kurang atau kurang dari 10 mm, maka trek itu harus dilonggarkan. Jika dia sampai di 30 mm,
maka trek itu harus dikencangkan. Cara mengencangkan dan mengendorkannya itu ada di sini, di adjusternya. Kalau dia kendor, kita bisa kalibrasi di adjusternya untuk mengencangkannya. Kalau dia kekencangan, kita bisa buka adjusternya untuk mengendorkannya dengan cara maju mundurkan treknya. Saya akan melakukan pengencangan pada baut trek. Baik, di sini saya akan melakukan pengencangan pada baut trek. Pertama-tama kita siapkan kunci, yaitu kunci shock dengan kunci momen. Yang pertama kita gunakan adalah kunci shock. Untuk matanya yang ukuran 22. Kita pasang. Untuk pengencangannya kita silang. Kita mulai dari sini. Untuk pengencangan pertama kita kencangkan 1, sini 2, ke sini 3, habis itu 4. Setelah kita mengencangkan menggunakan kunci shock, lalu kita menggunakan kunci momen. Untuk tekanan yang kita gunakan yaitu berada di 12 kilo. Kita pasang, lalu kita kencangkan. Oke. Sampai berbunyi ya. Oke, begitu caranya. Baik, di sini kita akan melakukan pengecekan breather elemen hidrolik. Caranya, kita buka dulu ini. Kita buka dan kita cek. Kalau dia kotor, maka kita akan lakukan pergantian. Kalau dia masih bersih, masih aman, tidak rusak, maka masih bisa digunakan. Oke. Baik. Selanjutnya